Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi meningkat sebesar 0,56%. Dengan total market cap mencapai di 1,27 triliun US dollars, dengan penurunan lagi Bitcoin dominan sebesar 0,32% dan peningkatan volume sebesar 45,08%. Untuk Bitcoin terjadi peningkatan tipis sebesar 0,19% di angka 34.356. Sementara untuk Ethereum terjadi peningkatan yang jauh lebih signifikan sebesar 1,12% di angka 1.803. Lalu untuk XRP dia masuknya ini ke pump ya, dia nge-pump sebesar 4,34% di angka 57 sen. Solana terjadi pump juga sebesar 9,26% di angka 36 dolar. Lalu Cardano terjadi juga rally sebesar 2,82%. Jadi kita bisa lihat pada hari ini cukup banyak alts yang di top 10 yang outperform Bitcoin pada hari ini yang menyebabkan Bitcoin dominance cenderung turun. Oke, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar dan kita bisa di sini ya, hari ini tuh tanggal 31 ya, tanggal 31 hari Selasa. Dan untuk hari ini singkat gua ada satu yang penting dari US. Di sini kayaknya. Yes, ya akan keluar CB Consumer Confidence untuk hari ini jam 9 malam, data Oktober ya. Nah untuk ini harapannya apa? Harapannya adalah supaya dia lebih rendah daripada ekspektasi, karena a lower than expected reading should be taken as negative or bearish for USD. Dan seperti biasa ya, kita ingin USD melemah. Nah jadi harapan kita itu dia lebih rendah daripada 100. Oke, selanjutnya untuk besok kita coba intip dulu hari Rabu, ada yang penting atau enggak ya. Hari Rabu tanggal 1 November, bulan baru nih ya. Dari US ada yang penting nggak? Ada di sini. Ada ADP Non-Farm Employment Change, ada ISM Jolt, ada ISM Manufacturing PMI, ada ISM Manufacturing Prices, JOLTS Jobs Opening, dan Crude Oil Inventories ya. Jadi udah beberapa hari santai, langsung Selasa ada 5 data penting dari US. Jadi kemungkinan Rabu akan terjadi volatility lah ya. Ya tapi tergantung sih. Kalau datanya nggak sesuai forecast ya, kalau datanya ternyata sesuai forecast semua mungkin enggak, tapi harusnya kalau 5 ada aja 1 atau 2 yang enggak sesuai ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news, dan news ini ini international ya, karena ngomongin soal Bitcoin whales. Jadi sepertinya para whales Bitcoin ini mulai take charge ya, di mana transaksi yang lebih dari 100.000 atau pemindahan Bitcoin lebih 100.000 ini mulai meningkat ya. Nah, dan bahkan masuk ke all time high di tahun ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini jadi ya seperti ya judulnya ya, berbagai macam wallet whales dari Bitcoin ini banyak yang mulai bergerak nih. Dan ini aktif saat move ke 35.000 ya. Nah, transactionnya yang lebih dari 100.000 worth of Bitcoin itu meningkat year to date high mencapai 23.400 transaksi ya. Jadi whales makin aktif nih ya. Nah, buat lu yang mungkin nggak sadar nih ya, kayak contoh gini nih, beberapa orang yang nanya misalkan Bitcoin ke gua, selalu sentimennya masih seperti ini, bukannya Bitcoin lagi turun ya? Nah banyak orang nggak sadar sebenarnya ke angka 34.000 aja Bitcoin itu dari awal tahun itu sudah berapa? 107% ya. Jadi ya buat orang yang mungkin masih nanya bukannya Bitcoin lagi turun ya? Well, udah naik 107%. Cukup nggak sih 107%? Ya menurut gue udah cukup buat dibilang ada movement yang signifikan ke atas. Jadi ya kalau kadang-kadang lu bingung kenapa orang nggak pernah dapat harga murah, karena udah naik 107% aja orang masih banyak yang nggak sadar sebenarnya Bitcoin tuh udah naik signifikan. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini ngomongin soal satu osilator yang jujurnya gue rada kaget juga. Ini lumayan akurat juga ya. Bahkan datanya ini lumayan akurat sampai ke 2015-an ya. Namanya adalah Average Sentiment Oscillator atau disingkat ASO. Kalau di Jawa kayaknya kurang ramah jadinya nih ya. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi cukup unik. Akan ada yang merah dan yang biru. Ya, kita bikin super simple aja, merah dan biru ya.
Nah, apabila si merah ini cross ke biru, jadi dia di atas, dan dia ya bisa dibilang sudah sampai titik di mana dia itu mulai nge-plateau lah seperti ini ya. Ketemu puncaknya dan mulai turun, itu biasanya adalah daerah bottom ya. Daerah di mana Bitcoin menemukan bottom di cycle bear market ya. Nah, di sini juga, di sini juga. Jadi udah 3 kali cycle ya dari 2015 sampai sekarang akurat ya. 2015 tuh gila ya, udah berapa tahun nggak kerasa juga. Udah 8 tahun menuju 9 tahun ya. Jadi cukup akurat di sini ya. Dan di waktu bersamaan bisa juga dipakai kebalik. Walaupun jujurnya menurut gua nggak seakurat bottom ya. Kalau untuk urusan all time high-nya kita bisa di sini nggak seakurat itu ya. Nah, di sini all time high-nya tapi udah mulai turun nih si ASO-nya ya. Jadi kalau gue pribadi mungkin ini lebih dipakai untuk cari bottom aja di cycle selanjutnya ya. Jadi sekali lagi bear market bottomnya itu saat si merah di atas dari si biru dan dia mulai nge-plateau atau mulai turun seperti ini. Nah, di sini bottom area ya. Nah, jadi mungkin buat berapa tahun ke depan ya. Ya buat cycle depan lah lu bisa save ini. ASO namanya ya. Bisa save di TradingView. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini dia kembali retest kemarin ke 34.886 ya. Dan daily close-nya juga walaupun kayak jadi sedikit ngedoji ya. Ya mungkin spinning top super tipis lah ya. Dia daily close-nya masih di 34.478 ya. Jadi sepertinya ini mulai menjadi resisten ya. 34.512 sepertinya mulai menjadi resisten. Daily close di tanggal 25 dan 26 kemarin. Karena kita bisa di sini udah 2 hari nih, 29 dan 30 dia nggak bisa daily close di atas dari 2 struktur di sini ya. Jadi we'll see. Ini mungkin sekarang jadi kita bolehlah tambahin ya satu struktur baru di sini di 34.512 ya. Nah, PR untuk Bitcoin. PR untuk Bitcoin adalah bertahan di atas dari 33.849. Kalau bisa tembus ya, membuat suatu higher low di sini dan tembus ke atas. Karena kalau sampai ke bawah dari sini ada kemungkinan double top ya. Bang, double top atau double bottom? Nah, double top atau double bottom itu kita harus nunggu. Karena pada faktanya akan terjadi ya, 2 skenario itu bisa terjadi di depan mata kita. Tinggal kita lihat dia jebolnya kemana gitu ya. Semua double top itu potensial double bottom begitu ya. Tinggal jebol atau enggak. Kalau jebol ya double top. Kalau dia ternyata mantul lagi double bottom begitu. Banyak orang nggak sadar ini nih ya. Oke, jadi itu PR untuk Bitcoin di daily. Untuk di weekly, seperti yang sudah kita bahas kemarin, weekly close-nya sangat bagus. Dan buat yang sudah TP, ya congrats ya, sudah lumayan lah ya. Sudah sedikit turun lah ya, sedikit turun dari posisi di sini. Nggak signifikan sih, tapi ya lumayan lah. Nah, PR besar dari weekly-nya adalah jangan sampai Bitcoin weekly close di bawah dari berapa? 32.500-an. Dan kalau bisa dia duduk cantik aja di sini ya. Sideways cantik di sini, tunggu sampai bull support band menjemput begitu ya. Sekarang bull support band itu masih di angka 28.906 sampai 28.746. Jadi mungkin masih butuh beberapa minggu ya. Atau mungkin ya yang lebih bullishnya lagi siapa tahu dia bisa langsung mantul di sini. Di struktur baru di 33.849 dan lanjut ke atas. Mungkin aja kalau memang super kuat momentumnya. Tapi ini masih awal bull market, biasanya belum sekuat itu ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini ternyata harapan kita terjadi ya. Kemarin atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi indeks dolar daily close di bawah dari MA20. That's good ya. Hari ini sedang di-retest lagi sebagai resisten. Semoga ya PR-nya untuk hari ini adalah indeks dolar daily close-nya tetap di bawah dari MA20 dan dengan jelas ter-reject oleh MA20. Itu harapan gua ya. Nah, setelah ke-reject kalau bisa lanjut membuat lower low dan daily close di bawah dari 105,62. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit.
Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Nah, salah satunya lo bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt hardware wallet apabila lo tertarik tentunya ya. Ada berbagai macam brands yang ada di sini, dan ini semua adalah authorized reseller dan free shipping di seluruh Indonesia. Next, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, mulai dari trade sesimpel spot trading, ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo, salah satunya yang sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link referral kita di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin posisi spotnya seperti kemarin ya. Buy limit pertama di 33.849, buy limit kedua di 31.943 atau mau dibulatkan ke 32.000 juga boleh. Buy limit ketiga di 31.152. Nah, untuk posisi futuresnya nih ya. Kalau kita lihat di sini kemarin kan kita belum bentuk nih struktur ini. Jadi ya kita belum dapat posisi short. Jadi untuk posisi shortnya kita tunggu dulu sampai kalau dia ke bawah. Jadi untuk long masih sama seperti kemarin, retest 1, retest 2 di $33 lebih 33.849. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 34.512. Untuk posisi shortnya, retest 1, retest 2 di 34.512. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 33.849. Dan kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya. Secara posisi spotnya masih sama. Buy limit pertama di 1.780, buy limit kedua di 1.705, dan buy limit ketiga di 1.660 ya. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi retest pertama di 1.827. Nah, apabila pada hari ini terjadi retest kedua di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1.780 ya. Bisa langsung pasang limit di sini ya. Buy limit short di sini. Nah, untuk posisi longnya juga sama nih. Kalau hari ini terjadi retest, nah kita bisa langsung buka posisi long. Jadi hari ini kita bisa pasang dua limit. Limit long di sini dan limit short karena kemarin terjadi retest di resisten dan di support. Target TP-nya untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik di 1.827. Dan selanjutnya kita geser ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat di sini dia menembus 56 sen dan reclaim tepatnya ya. Jadi posisi spotnya geser. Buy limit pertama 56 sen, buy limit kedua 54 sen, dan buy limit ketiga di 53 sen. Untuk posisi futuresnya, congrats, kita sudah kena target TP-nya ya, posisi long yang di sini, retest 1, retest 2. Buat lo yang sudah pasang di target TP berarti untung sekitar 4%-an. Buat yang lupa pasang target TP dan baru bangun sekarang berarti nyaris 6% ya. Tapi jangan sering-sering lupa ya untuk target TP. Nah, selanjutnya posisi yang paling dekat lagi adalah posisi long. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 56 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 59 sen. Dan selanjutnya kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat di sini juga dia kembali menembus suatu resisten ya. Dia berhasil menembus 29 sen ya, reclaim 29 sen. Jadi untuk posisi spotnya buy limit pertama 29 sen, buy limit kedua 27 sen, dan buy limit ketiga di 26 sen. Nah, untuk posisi shortnya kita kena cut loss karena retest 1, retest 2 ternyata tembus ya. Gak apalah, kadang-kadang cut loss, kadang-kadang profit ya. Untuk posisi selanjutnya lagi apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA 200 sebagai resisten ya. Jadi kalau besok daily close masih di bawah MA 200, udah gitu retest kedua, kita bisa buka posisi short
dengan target TP kita di 29 sen. Selanjutnya kita geser ke Solana. Untuk Solana juga sama ya, dia berhasil menembus suatu resisten. Jadi untuk sekarang posisi spotnya buy limit pertama $33 lebih 94 sen, buy limit kedua $32 lebih 68 sen, dan buy limit ketiga di $30 lebih 41 sen. Ya, itu untuk posisi spot di Solana. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di $33 lebih 94 sen, kita bisa buka posisi long dengan target TP di cukup jauh nih, $44 lebih 42 sen. Coba kita cari alternatifnya, ada juga di sini ya. Ada struktur juga yang lebih dekat, yaitu di sekitar sini lah ya. Ya mungkin lebih yang bawahnya aja deh, lebih oke. Itu tuh struktur di sini $37 lebih 10 sen ya, itu untuk target TP posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya, retest 1 retest 2 di $37 lebih 10 sen, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di $33 lebih 94 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Plus hari ini jangan lupa akan keluar satu data penting dari US jam 9 malam. Jadi buat lo yang konservatif, target TP belum kena ya secara otomatis di jam segini, mungkin boleh pertimbangkan untuk TP manual. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.